Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang gangguan pendengaran atau tunarungu yang beranggotakan saya sendiri, Jahratunisa, Fitria Ulandari, dan Nur Anissa. Langsung saja. Slide pertama yaitu tentang definisi tunarungu atau gangguan pendengaran. Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui pendengaran. Selanjutnya, definisi tunarungu menurut para ahli. Menurut Andreas, mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Menurut Mufti Salim, menyimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Selanjutnya, slide ketiga disampaikan oleh Saudari Fitria Ulandari. Oke, selanjutnya tentang jenis-jenis gangguan pendengaran. Esterbrook pada tahun 1997 mengemukakan bahwa terdapat 3 jenis utama ketunarunguan menurut lokasi gangguannya. Yang pertama, conductive loss, yaitu ketunarunguan yang terjadi bila terdapat gangguan pada bagian luar atau tengah telinga yang menghambat dihantarkannya gelombang bunyi ke bagian dalam telinga. Yang kedua, sensory neural loss, yaitu ketunarunguan yang terjadi bila terdapat pada bagian dalam telinga atau syaraf auditor yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman pesan bunyi ke otak. Yang ketiga itu central auditory processing disorder, proses auditor yang mengakibatkan individu mengalami kesulitan memahami apa yang didengarnya, meskipun tidak ada gangguan yang spesifik pada telinganya itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan tingkat keberfungsian telinga dalam mendengar bunyi, menurut Asman dan Elkins pada tahun 1994, mengklasifikasikan ketunarunguan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, ketunarunguan ringan atau mild hearing impairment, yaitu kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 20 sampai 40 desibel. Mereka sering tidak menyadari bahwa sedang diajak bicara, mengalami sedikit kesulitan dalam percakapan. Kedua, ketunarunguan sedang atau moderate hearing impairment, yaitu kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 40 sampai 65 desibel. Yang ketiga, ketunarunguan berat, yaitu kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 65 sampai 90 desibel. Yang keempat, ketunarunguan berat sekali, yaitu kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 95 dB atau lebih keras. Selanjutnya, menurut Bambang Putranto, tunarungu dapat dibedakan beberapa tingkat kerusakan dan tempat terjadinya kerusakan, yaitu sangat ringan sampai 40 desibel, ringan 41 sampai 55 desibel, sedang 54 sampai 70 desibel,
berat 71 sampai 90 desibel, serta ekstrim atau tuli 91 desibel atau lebih tinggi. Berdasarkan tempat terjadinya, maka tunarungu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tuli konduktif. Tuli konduktif adalah kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah sehingga menghambat bunyi atau suara yang hendak masuk ke telinga. Yang kedua, tuli sensoris. Tuli sensoris adalah kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga mengganggu hubungan ke saraf otak. Selanjutnya, karakteristik anak yang mengalami gangguan pendengaran. Menurut Sarjono, ciri-ciri anak yang mengalami gangguan tunarungu dapat dikenali melalui beberapa tanda berikut ini. Yang pertama, kemampuan verbal atau verbal IQ. Anak tunarungu lebih rendah dibanding pada anak dengan pendengaran normal. Yang kedua, performance IQ. Anak tunarungu sama dengan anak mendengar. Yang ketiga, daya ingat jangka pendek anak tunarungu lebih rendah dibanding anak mendengar, terutama pada informasi yang bersifat berurutan. Yang keempat, pada informasi serempak, anak tunarungu dan anak dengan pendengaran normal tidak terdapat perbedaan. Hampir tidak terdapat perbedaan dalam hal daya ingat jangka panjang, sekalipun prestasi akhir anak tunarungu biasanya lebih rendah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Anissa. Selanjutnya, penyebab gangguan pendengaran. Ada beberapa faktor penyebab tunarungu pada anak. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, faktor-faktor sebelum anak dilahirkan prenatal. 2. Faktor-faktor saat anak dilahirkan natal. 3. Faktor-faktor sesudah anak dilahirkan postnatal. Selanjutnya, upaya pencegahan terjadinya tunarungu. Upaya tersebut dapat dilakukan pada saat sebelum nikah, pranikah, hamil, prenatal, persalinan, natal, dan setelah kelahiran postnatal, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, upaya yang dapat dilakukan pada saat sebelum nikah, yaitu pranikah. 2. Upaya yang dapat dilakukan pada waktu hamil, prenatal. 3. Upaya yang dapat dilakukan pada waktu melahirkan, natal. 4. Upaya yang dapat dilakukan pada waktu setelah melahirkan, postnatal. Bentuk layanan dan pendidikan untuk anak yang mengalami gangguan pendengaran. Pendekatan pendidikan untuk membantu anak yang punya masalah pendengaran terjadi dari dua kategori. Yang pertama, pendekatan oral. Pendekatan ini menggunakan metode membaca gerak bibir, speech reading, menggunakan alat visual untuk mengajar, membaca, dan sejenisnya. Kedua, pendekatan manual adalah sistem gerakan tangan yang melambangkan kata. Berikut beberapa kemajuan medis dan teknologi seperti yang disebutkan di sini juga telah meningkatkan kemampuan belajar anak yang menderita masalah pendengaran. Menurut Boyles dan Contadino 1997. Yang pertama, pemasangan cochlear. 2. Penempatan semacam alat di telinga. Prosedur pembedahan untuk disfungsi telinga tingkat menengah. Ini bukan prosedur permanen. Ketiga, sistem hearing aids dan amplifikasi. Yang keempat, perangkat telekomunikasi, teletipewita, telepon, dan radio mail menggunakan internet. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Zulaiha dari kelompok 6. Saya mau bertanya. Pertanyaan saya, media pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk tunarungu? Terima kasih. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desiana, perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa perbedaan tunarungu dan tuli? Dan terima kasih. Oke. Tanya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Kami membuka yang pertanyaan. Satu pertanyaan lagi. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Zulaiha dan Desiana. Yang menjawab pertanyaan Siti Zulaiha adalah saudari Fitria Ulandari. Kepada Fitria Ulandari dipersilahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Zulaiha. Pertanyaannya, media pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk anak tunarungu? Jadi medianya pertama media stimulasi visual dan yang kedua media stimulasi auditoris. Media stimulasi visual yang pertama bisa menggunakan cermin artikulasi, terus yang kedua benda asli maupun tiruan, yang ketiga gambar, terus yang keempat pias kata, yang kelima gambar disertai tulisan. Terus dengan media stimulasi auditoris yang pertama bisa menggunakan speech trainer yang merupakan alat elektronik untuk melatih bicara anak dengan hambatan sensori pendengaran. Terus alat musik seperti drum, gong, suling, piano, rebana, trompet, dan sebagainya. Lalu menggunakan recorder dan menggunakan berbagai sumber suara lainnya, antara lain suara alam, suara binatang, suara yang dibuat manusia, sound system alat untuk memperkeras suara, dan menggunakan media dengan sistem amplifikasi pendengaran, antara lain ABM, cochlear implant, dan loop system. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan media pembelajaran untuk anak tunarungu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudari Nur Anissa. Kepada Nur Anissa dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desiana. Perbedaan tunarungu dan tuli. Tunarungu artinya rusak pendengaran dan dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal, sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena rusak pendengarannya dan terkesan lebih kasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.